Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami hari ini akan membawakan sebuah presentasi di mana sebuah manajemen proyek sistem informasi diterapkan dalam sebuah perusahaan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fiona Purti Hartono dengan NPM 1092 0094 0006. Lalu Seren Hersa Afrina dengan NPM 1092 0094 0102. Ada Risna Indrawati dengan NPM 1092 0094 0008. Ada juga Indria Agustina dengan NPM 1092 0094 0010 dan Triyono dengan NPM 1092 0094 0094. Perkembangan sebuah teknologi sudah bukan hal yang jarang belakangan ini. Semakin maju teknologi, semakin banyak pula kegunaannya bagi kita pengguna. Pesatnya perkembangan teknologi pada era sekarang ini sangat menarik untuk mengembangkan teknologi yang sifatnya fleksibel. Maka dengan itu, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang menerapkan dan memakai berbagai teknologi agar berkembang pesat di bidang produksi maupun penjualan. Salah satunya adalah manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa sehingga sesuai dengan jadwal, waktu, dan anggaran yang telah ditetapkan. Sasaran perusahaan yang akan ditetapkan kali ini ada PT Blesindo yang tertarik dalam pengembangan perusahaan dengan teknologi. PT Blesindo adalah perusahaan yang menjual dan menyediakan alat-alat medis. Mengapa dan apa tujuannya diterapkan sistem informasi ini? Yaitu agar jalannya pengolahan data akan dilakukan secara online sehingga mengurangi terjadinya kesalahan pemasukan dan pengeluaran data yang jumlahnya lumayan banyak. Penerapan ini bukan hanya semata-mata untuk menghasilkan keuntungan, namun beberapa sasaran pun akan menjadi target pengembangan, yaitu pertama, dapat memberikan pelayanan order kepada konsumen dengan lebih baik sehingga konsumen akan puas dengan apa yang perusahaan suguhkan kepada mereka. Kedua, meningkatkan pangsa pasar selama setahun agar perusahaan dapat memaksimalkan penjualan dan produksi. Ketiga, menyediakan laporan-laporan penjualan tepat pada waktunya karena laporan-laporan yang dihasilkan bisa tepat sasaran ketimbang pembuat laporan secara manual. Kegiatan pengembangan sistem informasi ini akan dilakukan secara bertahap menggunakan metode analis dan desain terstruktur. Metode yang digunakan dalam sistem informasi ini kita menggunakan sistem komputerisasi. Alasan menggunakan sistem komputerisasi ialah agar hasil lebih optimal. Dalam sistem informasi ini pun kita memerlukan alat-alat yang terstruktur, antara lain prosesor, hard disk, motherboard, dan modem. Dalam pembiayaannya pun kita mengeluarkan biaya pengadaan sebesar 1.500.000 untuk biaya pengadaan perangkat keras dan pemakaiannya. Dan dalam biaya konsultan kita mengeluarkan uang sebesar 5 juta rupiah untuk analis programmer dan akomodasi. Dalam pengadaan tahap desain kita mengeluarkan 3.500.000 untuk rapat dan pembayaran staf di sistem informasi kita ini. Dan terakhir dalam perawatan kita mengeluarkan uang sebesar 2.800.000 untuk biaya overhead dan inventaris kantor. Untuk penerapan akan dibagi dalam beberapa tahap proses dan jadwal yang akan diberlakukan adalah analisis sistem, di mana akan dicari sistem yang pas untuk diterapkan pada perusahaan Blesindo adalah memakan 8 hari. Berikutnya adalah desain sistem untuk menyusun sistem sedemikian rupa agar nyaman dipakai dan optimal saat digunakan akan memakan waktu 4 hari. Lalu, untuk membelajarkan perangkat-perangkat keras yang dibutuhkan untuk pengaplikasian sistem pada perusahaan dibutuhkan 4 hari. Lalu, pemasangan dan pengetesan perangkat yang sudah terpasang akan membutuhkan 1 hari.
Pembuatan program dan penyusunan perangkat lunak akan dilakukan dalam 8 hari agar optimal. Hari berikutnya, program akan dites dan diberjalankan langsung agar terlihat di mana kesalahan dan kekurangan program yang bisa diperbaiki. Barulah untuk 2 hari berikutnya, sistem dan perangkat akan dites secara bersamaan agar kedua komponen dapat berjalan secara optimal. Selain penerapan sistem, tentu saja akan dibutuhkan beberapa sumber daya manusia untuk memenuhi desk job yang dibutuhkan. Yang pertama adalah manajer untuk mengkoordinasikan semua kegiatan dan secara tidak langsung bertanggung jawab atas jalannya sistem dan pelaksanaannya dalam perusahaan. Bagian persediaan barang untuk mengecek dan melaporkan keluar masuknya kuantitas barang yang ada di gudang. Lalu bagian penjualan melakukan transaksi penjualan terhadap konsumen secara langsung dan bertanggung jawab atas keluarnya barang yang terjual kepada konsumen. Lalu ada bagian administrasi yang menyelenggarakan aktivitas administrasi keuangan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, memberikan pembinaan dan pengarahan kepada bawahannya mengenai pelaksanaan teknik dalam bidang administrasi dan keuangan. Dan yang terakhir adalah bagian produksi, di mana mereka akan melakukan pengawasan terhadap produksi barang yang dilakukan secara teratur dan tertib. Untuk sistem pembayaran terdapat 2, yaitu cash dan transfer, di mana cash bisa langsung dibayarkan secara tunai ke sebuah perusahaan, dan transfer digunakan untuk pembayaran online agar konsumen nyaman dalam bertransaksi tanpa datang ke perusahaan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.